Aduh, gawat nih. Salah ngisi formulir PPS. Udah dilapor pula. Harus gimana dong? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Dan seperti biasa di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak, cerita pajak, everything about perpajakan Indonesia dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti para generasi milenial. Dan aku juga mau say thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah subscribe YouTube channel aku, yang udah nontonin video aku, yang udah like video aku. Aduh, thank you banget ya guys. Dan buat kalian-kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update pajak dari aku. Kali ini aku mau ngebahas kalau seandainya tuh kalian udah masukin formulir PPS atau surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH di website DJP online. Kalian udah lapor, terus kalian udah dapet surat keterangannya, udah deh, dispose kayak udah clear gitu, kalian udah tenang. Dan ternyata kalian baru sadar sekarang kalau ternyata tuh kalian ada salah tulis atau mungkin ada harta yang ketinggalan kalian masukin di PPS, atau bahkan kalian baru nyadar kalau sebenarnya itu kalian nggak perlu ikutan PPS karena harta-harta yang kalian laporin di PPS itu ternyata sudah pernah dilaporin di SPT tahunan kalian, dan kalian sekarang panik. Oh my god, bagaimana dong kalau kayak gini? Oke guys, intinya kalau kesalahan-kesalahan begitu tenang aja, itu masih bisa diselamatin kok. Dan kalian harus ingat kalau kalian itu masih bisa ngebetulin atau ngecabut SPPH kalian itu paling telat tanggal 30 Juni 2022. Tapi please ya guys, tuh jangan pas buat tanggal 30 Juni 2022 atau kayak kayak 2-3 hari sebelumnya itu ngepas banget, itu please jangan banget guys. Karena apa? Karena takutnya itu, antisipasi aja ya, takutnya itu website DJP online-nya itu servernya down karena kebanyakan pengunjung. Oke, kita ngebahas satu persatu nih. Pertama, kalian itu bisa ngebetulin SPPH kalian kalau kalian tuh ada salah-salah, dan itu boleh berapa kali aja guys. 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu kagak ada batas berapa kali kalian boleh betulin. Betulin aja seberapa kali kalian sanggup dan mau, begitu ya. Dan kalian itu boleh ngebenerin SPPH kalian kalau kondisi berikut ini. Pertama, kalau kalian salah tulis atau salah hitung di formulir SPPH kalian. Jadi misal kalian itu kayak typo gitu, atau mungkin kalian untuk ngetik itu jari kalian kayak kepleset, atau bahkan mungkin kalian salah kayak ngitung pembagian, perkalian, tambah kurang dan sebagainya ya, kayak kesalahan-kesalahan manusiawi gitu deh. Yang kedua, kalau ada harta yang salah tulis di formulir SPPH. Yang ketiga, kalau kalian itu kelebihan nulis harta di formulir SPPH kalian. Jadi misalnya kalian itu ngelaporin di SPPH itu ada 3 harta, misalnya kayak mobil, terus tabungan, terus apartemen. Dan kalian baru sadar ternyata si apartemen ini itu udah pernah kalian laporin di SPT tahunan kalian. Nah sebenarnya si apartemen ini itu nggak perlu diikutkan PPS. Nah jadi intinya kayak kalian itu kelebihan masukin harta di formulir SPPH. Yang keempat, kalau ada salah tarif. Misalnya guys ya, aku tuh misalnya masuk ke kebijakan kedua, dan kalau misalnya masuk ke kebijakan kedua nih, kalau duitnya itu aku investasikan ke suatu lembaga negara atau usaha SDA atau renewable energy, aku itu kan dapat tarif lebih murah, itu 12%. Dan kalau enggak investasi itu 14%. Nah jadi awalnya tuh udah mantap luar biasa nih. Oke deh, 12% lumayan kan, tarifnya murah. Terus udah deh semuanya aku masukin formulir SPPH-nya, surat keterangan segala macam udah. Dan ternyata sekarang aku dipikir-pikir, aduh kayaknya nggak bisa deh investasiin deh karena dananya nggak cukup nih, atau nggak ready nih, atau mungkin kayaknya investasinya kurang
ngedatengin cuannya buat aku ya, atau mungkin kayaknya nggak serak aja sih sama usaha-usaha SDA atau laba-laba yang ada, ya terserah lah. Punya itu kayak alasan pribadi kalian masing-masing. Dan kalian pikir ya udahlah 14% aja udah deh, 14% deh, daripada pusing gitu misalnya kayak gitu. Nah jadi kan ada perubahan tarif nih, ya kalau kayak begitu masih bisa tuh dibetulin. Yang kelima itu kesalahan lainnya di SPPH, misalnya kayak kalian salah masukin nilai harta kalian atau ya kesalahan-kesalahan lain lah yang kalian lakuin itu masih bisa dibetulin. Gimana cara betulinnya? Itu mirip-mirip sama kalian bikin formulir SPPH yang pertama kali. Caranya buka lagi akun DJP online kalian, masukin NPWP, password, dan kode keamanan. Kalian klik menu layanan lalu program pengungkapan sukarela. Muncul beberapa menu, kalian pilih buat laporan. Terus jenis kebijakan, kalian pilih lah ya yang kalian ikutannya mana. Misalnya kebijakan 2 nih, pemberitahuan keberapa. Misalnya kalian baru pertama kali benerin SPPH, berarti ini pemberitahuan kedua ya. Pilih media token, terus boleh pilih email atau nomor handphone, terus kirim permintaan. Sisanya sama aja sih kayak kalian bikin SPPH. Data kalian yang lama itu akan ke-record, jadi kalian tinggal benerin aja yang salah tulis. Terus kalau kurang harta ditambahin, kalau kelebihan harta dikurangin. Dan intinya itu kayak kalian itu bikin SPPH baru yang bener gitu. Nah terus kalau kalian itu misalnya perbaiki tarif nih kayak yang tadi aku sebutin tuh dari 12% jadi 14%, berarti kan kalian itu ada kurang bayar pajak ya kan. Nah kalau begitu mah gampang lah ya, kalian tinggal bayar aja ya udah gitu. Nah kalau misalnya kalian kelebihan masukin harta di PPS terus kalian kurangin tuh, berarti kalian itu ada kelebihan bayar. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Kita bisa minta balik itu duit dari negara atau pemindah bukuan. Jadi cara gimana kalau kalian mau minta duit balik dari negara, itu kalian harus bikin surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Format dan cara ngisinya ada di link description box video ini. Jadi intinya kalian itu harus isi formulirnya dan juga ngelengkapin dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang meyakinin orang pajak bahwa kalian itu memang kelebihan bayar dan kalian itu berhak dapat duit kalian itu balik. Kalau pemindah bukuan itu intinya tuh kayak kalian itu mindahin kelebihan pajak di satu jenis pajak ke jenis pajak yang lainnya gitu. Jadi misalnya kalian itu kelebihan bayar pajak di PPH final buat PPS ini, terus kalian mau pindahin ke PPH orang pribadi misalnya. Jadi waktu kalian bayar PPH orang pribadi ini kan bayar lebih kecil karena udah dikurangin sama si kelebihan bayar di PPS. Dan cara tuh gampang banget, kalian juga harus bikin surat permohonan pemindah bukuan dan disertai dengan dokumen-dokumennya yang buat ngebuktiin bahwa kalian itu memang kelebihan bayar pajak dan kalian tuh berhak untuk pemindah bukuan. Dan dokumen-dokumennya itu variatif ya. Biasanya sih kayak pasti fotokopi bukti bayar, terus surat keterangan sebelum dan sesudah dibetulin dan lain-lain. Dan bahkan orang pajak tuh bisa mintain dokumen-dokumen lain kalau memang mereka belum cukup diyakinkan kayak gitu. Dan saran aku pribadi nih ya, kalau kalian itu bisa pemindah bukuan, yaudah deh kalian pilih aja pemindah bukuan. Lebih cepat, lebih simpel dibandingkan kalau kalian minta duit kalian tuh balik. Kalau misalnya kalian pilih opsi minta duit kalian balik, ya kalian harus sedikit bersabar ya. Karena emang prosesnya itu nggak cepet deh gitu. Nanti akan diterbitkan surat keterangan terbaru setelah kalian betulin, akan dikirimin yang baru oleh Dirjen Pajak, dan surat keterangan yang terbaru itulah yang berlaku. Jadi yang kemarin-kemarin yang udah pernah keluar sebelum kalian betulin itu dianggap hangus. Oke lanjut nih ya, kalau ternyata sekarang kalian baru nyadar
kalau semua harta kalian yang dimasukin ke formulir PPS itu semuanya udah pernah dilaporin di SPT tahunan kalian. Alias sebenarnya kalian tuh nggak perlu ikutan PPS. Kalau begini guys, kalian itu bisa cabut SPPH kalian. Caranya tuh hampir sama kayak kalian ngebetulin, tapi bedanya semua nilai harta dan utang kalian itu dinolin. Misalnya nih, kalian itu udah masukin ke PPS, itu harta kalian tuh misalnya mobil, tanah, apartemen segala macem. Ya udah, kalian itu nolin semua hartanya. Jadi misalnya kayak mobilnya 0, tanahnya harganya 0 segala macem. Dan nanti akan keluar surat keterangan dari Dirjen Pajak. Artinya kalau udah begitu, kalian itu nggak jadi ikutan PPS dan otomatis kalian juga nggak dapet benefit atau manfaatan ikutan PPS. Misalnya kayak nggak bakal dipisah pajak, bebas dari pidana pajak, penyidikan pajak dan sebagainya. Satu lagi nih guys, kalau kalian udah cabut SPPH kalian, berarti kalian itu nggak boleh lagi ikutan PPS. Bahasa lainnya, kalian sudah di blacklist. Jadi hati-hati ya kalau mau cabut SPPH. Dan karena kalian cabut SPPH, berarti kalian pasti kelebihan bayar dong. Jadi kayak awalnya kan kalian bayar sejumlah duit gitu ya untuk ikutan PPS, terus ternyata kalian nggak jadi ya kan, jadi kan kelebihan tuh duitnya. Nah sama, kalian bisa minta balik itu duit atau ngelakuin pemindah bukuan dengan cara yang udah aku jelasin sebelumnya. Oke guys, sekian dulu share dari aku. Seperti biasa, kalau masih ada pertanyaan kalian boleh komen di video ini. Atau mungkin kalian ngerasa kalau komen kalian nggak mau dilihatin orang lain, kalian bisa DM aku atau direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So thank you so much for watching guys. Dan kalau kalian merasa kalau video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh banget dong share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. So, takut pajak? Sekali lagi dong ya, salam pajak milenial. Dah.